Allah Akbar. Ini adalah satu dari pengalamanku bertemu dengannya. Entah kebetulan atau memang aku punya kelebihan, yang jelas semua yang pernah aku lihat itu memang nyata adanya. Namaku Retno. Kali ini aku akan bercerita pengalamanku bertemu dengan makhluk halus di rumah tua milik bibiku yang ada di kota Bandung. Hari itu tepat liburan tahun baru. Aku dan keluargaku berniat menengok bibiku yang sedang sakit. Bibiku tinggal di sebuah rumah tua yang bisa dibilang bekas peninggalan Belanda, dengan arsitektur yang masih utuh khas rumah zaman dulu. Bisa dibilang rumah bibiku cukup luas, dengan halaman parkir yang cukup luas. Dan yang mencirikan rumah ini adalah peninggalan Belanda adalah hampir di setiap ruangan memiliki jendela yang besar. Sesampainya di rumah bibi, aku menelusuri tiap ruangan yang ada di rumah ini. Karena sudah lama sekali aku tidak berkunjung ke sini. Dan ada satu hal yang menarik perhatianku ketika di sana, yang adalah di ruang tamu terletak satu foto keluarga. Yang katanya sih keluarga di foto itu dulunya pemilik rumah ini. Kalau kata ibuku sih, orang-orang yang ada di foto itu keluargaku juga, namun keluarga jauh. Mereka adalah keluarga dari suami bibiku. Karena suasana di sini sangat sejuk dan tenang, aku tertarik untuk menghabiskan waktu liburan tahun baru di sini. Apalagi daerah sini kan dekat kemana-mana. Jadi aku bisa main sepuasnya, pikirku saat itu. Aku melewati sudut demi sudut ruangan di rumah ini. Saat aku melewati ruang keluarga, aku melihat seorang anak perempuan yang sedang bermain. Aku pun menghampirinya untuk menyapanya. Wajah anak perempuan ini tidak terlihat asing. Tapi di mana ya aku pernah lihat? Sampai aku mengingatnya. Wajahnya mirip yang ada di foto yang aku lihat tadi. Oh, mungkin ini anak dari saudara omku yang sedang menginap di sini juga. Hei, lagi apa? Kok sendirian? Sapaku sambil menghampirinya. Namun anak itu malah diam berdiri menatapku. Dan tak lama dari itu, dia malah berlari keluar. Tunggu! Ya, mungkin dia takut denganku
dan menganggapku orang asing. Singkat cerita, setelah cukup berkeliling rumah ini, aku berjalan menuju tempat makan untuk makan bersama. Kebetulan sudah waktunya makan siang. Kulihat semua sudah berkumpul di meja makan. Begitupun bibiku. Namun, aku sedikit heran dan mencari ke sekitar. Kenapa anak kecil tadi tidak diajak makan? Bi, jadi bibi itu tinggal di sini berapa orang? Besar juga ya rumahnya? Tanyaku. Bibiku pun menjawab kalau dia tinggal di sini hanya berempat saja. Bibiku, omku, Tiara, anaknya yang sudah kuliah, dan satu pembantu. Mendengar hal itu, aku pun sedikit terdiam dan langsung bertanya, kalau anak kecil perempuan yang tadi main di ruang tengah itu siapa, Bi? Keponakan Om ya? Mendengar pertanyaanku itu, entah kenapa kulihat bibiku langsung terdiam seperti keheranan. Dan tak lama dari itu, dia hanya tersenyum kepadaku. Aku sedikit bertanya-tanya dalam hati, apa maksud dari bibiku ini? Namun, tak lama dari itu, bibiku pun langsung mengalihkan pembicaraan. Waktu pun berlalu, dan malam pun tiba. Sesuai dengan rencana sebelumnya, aku dan keluargaku akan menginap di sini. Sambil menemani kondisi bibi yang kurang sehat, ayah dan ibu tidur di kamar lantai bawah dekat kamar bibiku. Sedangkan aku tidur di kamar Tiara yang ada di lantai 2. Karena kebetulan saat itu kamarnya sedang tidak dipakai. Tiara tidak pulang, sedang ada acara di kampusnya. Kamar Tiara bisa dibilang sangat luas karena memiliki luas ruangan yang besar. Dan seperti yang kubilang di awal tadi, hampir setiap ruangan pasti ada jendela yang cukup besar. Dan di kamar Tiara ini terdapat jendela kaca yang besar dan sebuah balkon dengan pemandangan langsung keluar rumah. Aku pun mencoba membuka pintu balkon itu. Karena tadinya agar udara di kamar menjadi lebih sejuk. Dan ketika aku buka, aku melihat kembali anak perempuan yang tadi kulihat. Sekarang dia sedang bermain di taman. Namun anehnya, dia terlihat sedang bermain sendirian. Berlarian ke sana kemari. Dan tak lama dari itu, dia pun terlihat berlari masuk ke dalam rumah kembali. Aku tidak mau ambil pusing. Aku pun langsung membantingkan badanku ke atas tempat tidur. Nyaman banget nih. Dingin pula. Rasa nyaman membuat mataku kini terpejam. Sampai terdengar suara yang sedikit menggangguku.
Aku pun membuka mataku, dan suara itu pun menghilang. Aku pun memiringkan badanku dan kembali terpejam. Tak lama, mataku langsung terbuka seketika karena kurasakan kini tempat tidurku seperti bergerak. Dan ketika aku bangkit dari tempat tidurku, sepertinya tidak ada apa-apa. Oh, mungkin aku mengigau. Namun, ketika aku akan kembali ke tempat tidur, terdengar suara tertawa seorang perempuan. Penasaran, aku mencoba melihat ke sekitar kamar ini. Dan ketika aku tengok ke arah lemari, astaga! Di samping lemari yang ada di kamar ini, kini telah berdiri sesosok anak perempuan berambut sebahu dengan lingkaran mata yang hitam. Suara tertawa yang tadi ku dengar terdengar jelas dari mulutnya yang menganga. Anak perempuan itu memakai baju dress berwarna merah. Bukan, tapi dress putih. Iya, dress berwarna putih yang telah berdarah di sekujur tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, sekarang dia terlihat menangis meringis ketakutan. Aku hanya bisa terdiam tak berdaya melihat sosok itu. Sampai seperti ada yang menarik sosok anak kecil itu. Dan sosok itu pun menghilang. Melihat itu, aku pun langsung berlari keluar kamar dan membangunkan orang tuaku. Aku masih syok saat itu. Sampai akhirnya aku menceritakan apa yang aku alami. Kedua orang tuaku sedikit tidak percaya dengan apa yang aku alami. Katanya mungkin aku kelelahan dan banyak pikiran. Ketika aku sedang bercerita, bibiku datang menghampiri. Dia pun hanya tersenyum dan menenangkanku. Bibi hanya berpesan padaku untuk membaca doa sebanyak-banyaknya dan melupakan kejadian ini. Entah apa yang dimaksudkan Bibi pada malam itu. Yang pasti, aku merasakan dia menyimpan sesuatu dariku yang mungkin tidak bisa dia ceritakan. Dan untungnya, semenjak kejadian itu, aku sudah tidak pernah bertemu lagi dengan sosok itu.